Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triwahyu Saputra, STP MSc, dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jember. Video ini dibuat untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu dokumen PDD UKT-PT atau dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya sebagai pengampu mata kuliah pertanian urban akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah tersebut. Mata kuliah pertanian urban merupakan mata kuliah wajib program studi agroteknologi dengan kode PNE 1641. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan 2 SKS tatap muka dan 2 SKS praktikum. Apa yang akan saya sampaikan di sini juga tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Informasi yang akan saya sampaikan dimulai dari capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 3 CPL. Untuk CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kontribusinya untuk peningkatan mutu pendidikan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk CPL 2, mampu mengaplikasikan konsep dasar pertanian berkelanjutan pada kegiatan budidaya pratanam, tanam, dan panen. Dan CPL 8, yaitu mampu merancang dan mengimplementasikan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practice yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi, data, dan analisis informasi. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah, yaitu pembelajaran terkait pertanian urban yang meliputi konsep dan dinamika faktor-faktor utama budidaya dan aspek rancangan hidroponik berbagai tipe dalam pertanian urban. Capaiannya bagi mahasiswa adalah dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian yang berfokus pada ketepatan dan keefektifan teknik budidaya pertanian dan implementasi praktik pertanian yang baik. Adapun materi yang disampaikan yaitu yang pertama pendahuluan pertanian urban, yang kedua praktik pertanian urban di berbagai negara, yang ketiga mekanisme aliran air pada hidroponik, yang keempat nutrisi penting pada hidroponik, yang kelima teknologi greenhouse, dan yang keenam tipe-tipe hidroponik. Sedangkan yang terakhir adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan hidroponik dan pertanian urban. Komponen DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada pelaksanaan perkuliahan pertanian urban dimulai dari CPMK 1 atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu mengemukakan kontribusi pertanian urban dalam pengembangan teknologi pertanian. Terdiri dari 2 sub CPMK dan disampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir. Materi yang disampaikan lebih kepada rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, silabus, tata tertib, dan pada pertemuan terakhir ada evaluasi dan kontemplasi seberapa penting pertanian urban bagi pengembangan masa depan mahasiswa. Untuk pelaksanaannya lebih banyak contextual learning yang diiringi dengan diskusi di kelas. Lalu masih disampaikan dengan delivery. Untuk CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan konsep dan dinamika pertanian urban. CPMK 2 ini terdiri dari 3 sub CPMK yang merupakan penjabaran dari CPL 2. Disampaikan pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 dan diisi dengan materi-materi dasar terkait pertanian urban, sehingga mahasiswa paham secara komprehensif terkait ilmu-ilmu yang disampaikan sebelum memulai analisis dan perancangan. Sehingga pada pelaksanaannya lebih banyak disampaikan dengan metode contextual learning dan discovery learning. Sedangkan CPMK 3 sudah mulai interaktif
CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menilai teknik budidaya pertanian yang tepat dan efektif. Terdiri dari 3 sub CPMK dan merupakan penjabaran dari CPL 8. Disampaikan pada pertemuan ke-8 sampai 12. Di sini, mahasiswa mulai menganalisis faktor-faktor pertanian urban dan cara penerapannya yang efektif, yang tepat, dan baik. Sehingga pada pertemuan 8 sampai 12 lebih banyak menggunakan metode discovery learning dan sudah mulai untuk project based learning. Untuk interaktif yang selanjutnya pada CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu merancang teknik budidaya pertanian urban untuk implementasi praktik pertanian yang baik. Terdiri dari 2 sub CPMK dan juga merupakan penjabaran CPL ke-8. Disampaikan pada pertemuan ke-13 sampai ke-15. Berfokus pada project based learning agar mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuannya, mengimplementasikan pengetahuannya pada lingkungan yang sebenarnya untuk bekal mereka di masa mendatang. Sedangkan interaktif selanjutnya disampaikan pada praktikum yang terdiri dari 12 pertemuan dan mewakili CPMK 2 dan CPMK 3. Pada praktikum, mahasiswa melakukan pengamatan dan praktik-praktik dasar dalam pertanian urban untuk peningkatan soft skill mahasiswa. Metode yang digunakan kebanyakan contextual learning sebagai pemahaman dasar sebelum memulai praktikum, lalu discovery learning dan cooperative learning. Mahasiswa mulai melakukan praktik secara berkelompok dan membuat laporan praktikum juga secara berkelompok. Adapun referensi yang digunakan pada pertemuan atau pada perkuliahan ini ada banyak, namun saya akan menyampaikan beberapa. Yang pertama adalah Hydroponics, a Practical Guide for the Soilless Grower oleh J. Benton Jones tahun 2005. Selanjutnya adalah Teknologi Budidaya Tanaman Sayuran secara Hidroponik oleh Nurul Aini, terbitan tahun 2018. Lalu Hydroponic Food Production oleh Howard M. Ress pada terbitan tahun 2002. Selanjutnya adalah skripsi-skripsi mahasiswa dan jurnal-jurnal penelitian dosen terkait dengan pertanian urban dan jurnal-jurnal lain yang mendukung yang bisa didapatkan mahasiswa melalui searching pada Google Scholar. Adapun perkuliahan pertanian urban disampaikan secara offline di kelas maupun di lapang di area Fakultas Pertanian Universitas Jember. Masih memungkinkan untuk pembelajaran online atau daring dengan maksimal pertemuan 25% dari total pertemuan. Daring disampaikan secara sinkronus melalui media Zoom maupun asinkronus melalui media MMP, grup WhatsApp maupun Telegram. Untuk komponen DIA assessment, ada 5 komponen penilaian. Yang pertama adalah tugas sebesar 10% merupakan soal secara mandiri yang dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu UTS sebesar 15% yang merupakan ujian tulis yang juga dikerjakan secara mandiri. Lalu praktikum 30% meliputi penilaian pretest, laporan praktikum, dan responsi. Lalu project based learning sebesar 30% yang dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok dan hasilnya berbentuk makalah dan presentasi. Dan yang terakhir adalah UAS atau ujian akhir semester dengan porsi 15% yang berupa ujian tulis yang dikerjakan secara mandiri. Dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa, Universitas Jember juga telah memberikan banyak layanan yang mendukung proses perkuliahan. Yang pertama adalah Sistem Informasi Terpadu atau SISTER. Merupakan layanan utama yang saling terintegrasi antara dosen dan mahasiswa. Penjadwalan, jadwal kuliah, materi, pergantian jadwal, dan sebagainya difasilitasi oleh SISTER. Lalu selanjutnya adalah
media manajemen pembelajaran atau MMP yang mendukung sharing materi oleh dosen ke mahasiswa, mendukung proses tes dan penilaian oleh dosen ke mahasiswa, dan mendukung pengumpulan tugas-tugas dari mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sistem informasi penjaminan mutu atau SIJAMU yang akan mengevaluasi ketercapaian CPL dan CPMK, khususnya pada mata kuliah pertanian urban dan umumnya pada mata kuliah yang diajarkan di Universitas Jember. Dan demikianlah pemaparan mata kuliah pertanian urban yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah pembelajaran tatap muka yang disampaikan secara offline atau luring. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masuki pertemuan ke-12 di mata kuliah pertanian urban dengan kode PNE 1641 yang temanya adalah analisis kesesuaian teknik hidroponik. Nah, saya sendiri Triwahyu Saputra dari Laboratorium Teknologi Tepat Guna Program Studi Agroteknologi, dan ini saya sedang berada di lokasi hidroponik. Nah, pertemuan kali ini kita akan berada pada CPL 8 dengan isi mampu merancang dan mengimplementasikan praktek pertanian yang baik, good agricultural practice, yang didukung oleh pengetahuan dan teknologi serta data dan analisis informasi. Memasuki CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menilai teknik budidaya pertanian urban yang tepat dan efektif. Sub CPMK-nya yang ketiga, mahasiswa mampu memadukan input budidaya tanaman dalam ruang lingkup pertanian urban. Indikatornya, selesai perkuliahan ini, selesai pertemuan ini, mahasiswa mampu menganalisis teknik budidaya pertanian urban yang akan diterapkan berdasarkan referensi dan lingkungan yang sebenarnya. Jadi, kalau dalam pertemuan kemarin, pertemuan ke-11, kalian sudah menganalisis situasi dan lokasi dalam penerapan pertanian urban. Jadi kalian dengan pembagian kelompok, kalian sudah mencari lokasi, mana sih kira-kira yang mau diterapkan pertanian urban. Nah, yang kedua di pertemuan ini, analisis kesesuaian penerapan teknik hidroponik berbasis referensi. Jadi nanti kita akan diskusi, kita akan membicarakan terkait teknik-teknik apa saja yang tepat, yang akan diaplikasikan sesuai dengan rancangan kalian tentunya, dan sesuai dengan referensi yang ada. Nanti selanjutnya, validasi faktor-faktor budidaya pada pertemuan ke depan dan presentasi di pertemuan berikutnya. Dan ini termasuk dalam project based learning yang diterapkan dalam mata kuliah pertanian urban dengan porsi penilaian 30% dari total penilaian. Lumayan besar bagi kalian, sehingga saya harap pengerjaannya juga dikerjakan dengan baik. Oke, nah saya sedikit mereview definisi hidroponik ya. Kita bisa lihat bahwa aliran air di sini plus nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Memang definisinya adalah growing plants without soil with the source of nutrients, either a nutrient solution or nutrient enriched water, and then in inert mechanical root support. Sand on gravel may or may not be used. Suatu media yang terbuat dari material atau bahan selain tanah yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya akar tanaman, dan juga berfungsi sebagai tempat menopang tanaman agar mampu berdiri sehingga tidak mudah roboh. Jadi, dalam hidroponik, kalau kita ibaratkan ini adalah tanaman yang kita budidayakan, lalu ada potnya atau media kita sebutnya. Nah, kita akan memberikan supply di sini. Kita akan memberikan supply di sini air plus nutrisi. Nutrisinya dari apa? Kalian tahu unsur makro mungkin apa aja? N, P, dan K. Ini yang makro. Lalu kita sebut ada yang mikro juga. Namun keseluruhannya untuk hidroponik biasanya ya, kita akan menyebutnya adalah A, B mix. Oke, sekilas, dan di sini airnya
Apakah akar tanaman akan terus menyerap air dan nutrisi secara langsung? Tidak. Maka intinya ketika pemberian kita harus sirkulasi lagi. Diputar seperti ini. Nah, inilah fungsinya sirkulasi di sini. Bagaimana air dan nutrisinya itu terus ada bagi tanaman, namun juga tetap sehat, suplai oksigennya tetap ada. Setelah itu, pertumbuhannya juga lebih baik. Jadi, A dan B bagus mana kira-kira? Ini A tanpa sirkulasi, yang B dengan sirkulasi. Yang B. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Lanjut? Oke. Karena kalian tidak bertanya, maka saya yang gantian bertanya. Oke. Ini ada contoh-contoh instalasi yang sudah saya siapkan untuk kalian. Kita sedikit mereview. Kalian sudah dapat dari pertemuan sebelumnya, dari praktikum, mungkin dari kalian baca-baca, lihat YouTube, dan sebagainya. Saya minta kalian menebak. Ini instalasi apa? Yang pertama, instalasi NFT. Kenapa? Nutrien film teknik. Ada yang bisa jawab alasannya? Ya, gimana? Oke. Secara tersirkulasi dan biasanya untuk NFT ini menggunakan instalasi global blueprint. Oke. Tepat apa yang dikatakan teman kalian. Jadi bentuk seperti ini kayak kita sebutnya talang. Tapi ini adalah guli. Bentuknya unik, memang bentuk ini mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Kenapa sih disebut nutrien film teknik? Karena tipis, disebut sesuatu aliran yang tipis di sini. Sehingga tidak mengganggu perakaran, namun dalam pemberian nutrisinya juga mencukupi. Banyak industri-industri hidroponik, agroindustri hidroponik menggunakan instalasi ini. Nah, yang kedua, bentuknya sudah berbeda dari yang tadi. Ada yang bisa jawab? Apa ini? Dutch bucket, Pak. Kenapa Dutch bucket? Karena menggunakan wadah berbentuk ember atau bucket sebagai pot untuk meletakkan tanamannya, Pak. Seperti namanya, memang Dutch bucket. Jadi, bucket-bucket atau ember-ember yang digunakan untuk tanaman-tanaman buah. Nah, hidroponik ini sangat mendukung untuk tanaman-tanaman yang bentuknya buah. Yang tanamannya besar dan dia berat. Sehingga satu bucket atau satu ember menopang dari satu tanaman. Next. Apa? Lebih menarik bentuknya? Mungkin? Ya, silakan Mas. Baik Pak, budidaya vertikultur hidroponik merupakan metode budidaya hidroponik secara vertikal dengan bentuk instalasi vertikal ke atas, di mana untuk saluran berisinya menggunakan air yang disalurkan dari bak penampungan yang akan disalurkan ke bagian atas pipa yang kemudian akan berputar untuk sistem nutrisinya seperti itu Pak. Oke, tepat. Jadi disebutnya memang vertikal hidroponik atau vertikultur karena memang seperti namanya vertikal, naik ke atas. Bedanya vertikultur sama NFT, vertikultur dan NFT, nah ini sangat bertolak belakang. Yang satu naik ke atas, kenapa? Akhirnya kalau naik ke atas gini apa kelebihannya? Hemat ruang. Sehingga naik ke atas ini, beda dengan yang NFT tadi. Cuma kalau ini daya listriknya mati, maka aliran nutrisinya akan langsung habis. Dan itu bisa merugikan tanaman yang kita tanam. Next, sebutannya aquaponik. Ikan di sini tidak hanya sekedar pemanis atau yang membuat indah bentuk rancangan, tapi di sini ikan-ikan ini bisa menyuplai nutrisi juga untuk tanaman-tanaman hidroponik di sekitarnya. Tuh, kita masuk ke bagian dari pertemuan kita yang ke-12, bahwa kita harus memperhatikan beberapa hal di sini. Yang pertama, kondisi lokasi. Gimana sih yang kalian kemarin sudah upayakan untuk dicari lokasinya, mungkin dekat rumah, mungkin di atas gedung atau bagaimana. Lalu jenis budidayanya. Tadi sudah ada banyak jenis yang saya review kembali. Kalian tinggal memilih dan anggarannya kira-kira berapa.
Karena ini masih rancangan, silahkan kalian menganggarkan, Pak saya mau 50 juta, saya mau 100 juta, saya mau 10 juta aja. Nah, nanti kalian juga memperhatikan anggarannya berapa. Dan yang seperti capaian yang pertemuan ini adalah referensi, bahwa rancangan-rancangan yang dibuat tidak hanya memperhatikan, oh bagusnya seperti ini. Kita harus melihat jurnal-jurnal, mungkin video-video YouTube tadi hanya beberapa yang bisa saya paparkan, tapi kalian bisa cari lebih banyak artikel. Sehingga ketika kalian menanam, ketika kalian membudidayakan, maka kalian punya referensi, kalian punya dasar. Maka ending dari pertemuan ini adalah tolong kalian nanti berkumpul sesuai kelompok dan pilih salah satu teknik hidroponik yang akan Anda implementasikan. Ada tadi Dutch Bucket, Verticulture, NFT, macam-macam lah. Lalu cari referensi yang mendukung. Saya mau nanam apa sih? Oh tomat, ya udah. Cocok nggak pakai NFT? Oh ternyata nggak cocok. Cocoknya pakai Dutch Bucket. Saya mau nanam selada, pakainya Verticulture. Cocok nggak? Oh ternyata cocok dan sebagainya. Lalu 3 referensi itu pilih. Bisa kalian bahas dan 1 video. Mana sih yang benar-benar mendukung dari konsep Anda atau rancangan Anda? Saya pilih dari A, B, C. Dosen-dosen kita juga banyak kok yang penelitiannya hidroponik. Bisa kalian cari jurnal-jurnal beliau. Atau jurnal-jurnal internasional sekaligus kalian belajar bahasa Inggris. Silahkan. Dan intinya 3 referensi tersebut ditambah 1 video. Dan mulailah untuk merancang teknik hidroponik tersebut. Dengan tim kalian. Kalian akan berkumpul dengan kelompoknya. Kalian akan berdiskusi. Nanti saya akan ada di situ. Saya akan mencoba memandu Anda untuk kita mendapatkan rancangan terbaik seperti apa. Nanti kita akan saling bertukar pikiran, sharing. Apakah kalian ada yang masih bingung? Apakah tidak? Nanti kita bicarakan. Oke, bagaimana diskusinya terkait apa ini jenis hidroponiknya? Kita mau menggunakan NFT. Kenapa? soalnya juga udah populer, terus juga penerapannya lebih mudah. Kemarin kita juga udah main gas ke RHJ, terus untuk jenis sistem yang diterapkan kan NFT, jadi kita ada pandangan. Oke, terus apa yang sudah kalian diskusikan untuk penerapannya? Jadi kita rencananya mau tanam sayuran Pak, mungkin dari selada atau sawi. Iya. Untuk lokasinya kita udah mendiskusikan rencananya nanti kita mau coba dia grow teknoparkum. Dan untuk nanti tahun ini kita pakai guli karena itu lebih crowded, jadi kita mungkin lebih mudah dibersihkan. Bagus. Untuk NFT memang banyak riset-riset ke sana, terutama minimal dalam jumlah takaran atau konsentrasi ppm-nya. Ada 700, 800, mungkin beberapa referensi mengatakan kisaran 500 sampai 700 dan mungkin bisa dirancang ke situ untuk bisa dicoba. Oke, bagus, silahkan dilanjutkan. Saya berpindah ke kelompok selanjutnya. Oke, apa yang kalian diskusikan terkait hidroponik? Vertikultur, Pak. Vertikultur. Nah, kenapa alasannya kok ambil itu? Kalau alasan pakai hidroponik vertikultur ini, yang pertama hemat lahan, Pak. Hemat lahan ya. Yang kedua kita efisiensi di air juga, Pak. Apa kira-kira besarnya ukuran yang sudah kalian rancang di sini untuk hidroponiknya? Kalau ukurannya ini kita menggunakan pipa yang 3 dim, Pak. Oke, pipa 3 dim. Pipa 3 dim. Kita pakai 3 macam pipa, jadi pakai 3, pakai 4, pakai 5, Pak. Oke, terus rencana mau ada berapa tanaman? Mungkin 100? Jadi untuk instalasinya kan kita sesuaikan sama referensi juga. Untuk satu instalasi itu kan terdiri dari untuk pipanya itu tingginya kan 2 meter, Pak ya. Ya. Jumlahnya ada 6 dengan 1 pompa. Nah untuk setiap paralonnya itu berisi 30 sampai dengan 35 tanaman. Nah jadi nanti dikalikan 35 sama dengan 6 tanaman, sehingga harapannya juga pakai Pak Jo ini bisa produktif di jumlahnya dan juga nanti hasilnya lebih bagus kayak gitu. Oke, ya silahkan dilanjut untuk diskusinya.
rancangannya sudah bagus dan tinggal dikembangkan nanti untuk penerapannya. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Hari ini kalian telah berdiskusi dengan baik terkait dengan penerapan teknik hidroponik yang tepat sesuai dengan lokasi yang kalian cari. Maka saya harap nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa melakukan analisis input-input budidayanya dan kita tutup project based learning-nya dengan presentasi. Nanti kalian akan mempresentasikan mulai dari tahapan lokasi, rancangannya, lalu unsur-unsur nutrisinya, unsur-unsur penting lainnya, lalu presentasi tersebut. Diharapkan selesainya project based learning ini kalian bisa mengupayakan sebuah rancangan hidroponik yang tepat, mungkin untuk tugas akhir, untuk skripsi, dan bisa juga untuk kalian berkarir sebagai agropreneur. Terima kasih, ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita berada di sebuah instalasi hidroponik, terutama hidroponik NFT. Kita ada di sebuah greenhouse dengan instalasinya, dan ini tanaman selada varietas Jezebel. Nah, di sini, ini adalah salah satu contoh hasil budidaya dengan hidroponik. Budidaya dengan konsep pertanian urban. Sini saya ambil salah satu tanaman. Nah, kita bisa melihat tanamannya hijau, bagus, menandakan warna klorofilnya juga tinggi. Terus jumlah daunnya juga banyak. Dan ini kalau kita sentuh, ada tekstur-tekstur yang keras, agak-agak crunchy seperti itu. Dan kita lihat perakarannya di sini, ya memanjang. Berarti apa? Menandakan pengambilan nutrisinya itu bagus, gitu. Monggo kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan hidroponik ini. Ya Pak, ini mau bertanyakan di beberapa lokasi atau di beberapa hal ini ya. Saya melihat di dua daun bagian bawah itu terjadi kering atau ada kelayuan. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi kalau kita melihat dari tanamannya sendiri, memang ini memang dampak baik sebenarnya karena dari bagian atas ini kan rimbun. Nah, bagian atasnya rimbun, bagian atasnya penuh, subur, maka efeknya ada sinar matahari tidak terkena di bagian bawah seperti ini. Gitu. Karena tidak terkena sinar matahari, maka efeknya ke pelayuan. Namun, produktivitas yang tinggi di area sini, di area atas, itu sudah cukup untuk mengurangi atau menambal efek negatif dari tanaman-tanaman yang daun-daun yang bagian bawah seperti ini. Dan bagaimana kita membangun ketahanan pangan melalui budidaya pertanian dengan melibatkan konsep-konsep yang modern. Konsep-konsep yang kedepannya akan terus dikembangkan. Tidak hanya dari aspek cara budidayanya, mungkin juga pengaturan suhu, kontrol, sistem, dan sebagainya. Dan itu tantangan kalian sebagai mahasiswa agroteknologi untuk mengembangkan pertanian, terutama khususnya di Makul ini, pertanian urban. Seperti itu. Itu adalah PR kalian, tugas kalian. Semoga kedepannya bisa menjadi petani-petani yang unggul, petani-petani yang sukses, dengan salah satunya membudidayakan konsep pertanian urban. Demikianlah video PDD UKT-PT bidang pengajaran, mulai dari informasi mata kuliah, proses pembelajaran, praktikum, untuk mata kuliah pertanian urban. Saya Tri Wahyu Saputra, STP MSc, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.